Dari video ini teman-teman bisa melihat perkembangan dari kita awal stek sampai ini adalah usia 4 bulan. Karena ini sudah tidak kita perlukan untuk pembesaran, maka kita potong. Oke kawan, ini bahan bonsai kimeng yang tadi kita potong. Ini sudah kita rapikan bagian bawahnya. Ini adalah pasir murni, lebih halus. Ini pasir yang sudah diayak. Kemudian ini media tanah campur sekam, tetapi ini media sudah lama. Kemudian ini pasir murni kasar, ya. Terus yang ini tanah di bawah pohon bambu. Kemudian ini tanah campur sekam campur pasir. Kita siram dulu sebelum kita stek. Ya, ini kita tancapkan, kemudian kita padatkan ini yang pangkal batang, jangan sampai berongga supaya ini tidak gerak. Jadi kita padatkan ini. Sekarang tinggal kita siram, ya, siram bersama daun-daunnya. Kita akan melihat perkembangannya setelah nanti seminggu, 2 minggu, sampai 1 bulan. Oke. Ini kondisi 3 hari kawan. Daun sudah mulai pada rontok, ada layu. Tapi selama kondisi dari ujung-ujungnya ini masih seger, ya maka masih ada kemungkinan untuk hidup. Kondisi bahan stek kimeng setelah 5 hari stek. Ini daun seperti ini ya, masih kayak layu, tetapi ujungnya ini sudah mulai agak tegak. Oke kawan, kita sudah siap untuk membongkar medianya. Ini tanah yang kita ambil dari bawah pohon bambu, ya. Bagaimana perakarannya? Ya, kita langsung bongkar saja. Oke. Hasil akarnya lumayan, cukup banyak akar serabutnya, ya. Ini adalah medianya tanah campur sekam. Hasil akar tanah campur sekam. Ini pakai pasir yang halus. Oh, ternyata inilah yang paling lambat kawan. Pakai pasir tetapi ini paling lambat. Kita simpan. Kemudian ini medianya adalah 3 campuran tanah biasa, pasir halus, sama sekam. Hasilnya seperti apa? Kita bongkar. Oh, seperti ini kawan. Untuk perakarannya 3 media ini ternyata masih sedikit. Oke ya, ini kita simpan lagi. Yang terakhir media pasir kasar. Ini dia kawan. Untuk akarnya udah lumayan. Ini ada yang panjang, paling panjang akarnya ini, karena mungkin untuk pergerakan akar larinya itu lebih leluasa untuk pasir yang kasar, makanya sampai seperti ini akarnya. Oke kawan, ini hanya sekedar share saja. Untuk mana yang terbaik teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Ini hasil akar dengan media tanah yang kita ambil dari bawah pohon bambu. Kemudian yang ini tanah biasa campur sekam. Kemudian ini yang pakai pasir halus dalam kondisi batang yang paling muda,
ternyata akarnya sangat lambat sekali kawan. Kemudian ini adalah 3 media kita campur jadi satu, tanah biasa sekam sama pasir halus, ternyata hasil akarnya juga masih sedikit. Dan ini pasir kasar, lumayan bagus. Kalau dilihat dari 5 media ini, akar yang paling maksimal itu ternyata di tanah campur sekam ya, sekamnya sekam lapuk. Oke kawan, ini kita akan tanam kembali, tetapi akan kita campur dengan sekam. Oke, ini sekarang sudah berusia 3 bulan sejak kita bongkar, dan kalau dari stek ini usianya 4 bulan. Kalau kita lihat ini sih sudah terlihat lebih besar ini dalam waktu 4 bulan. Ada 5 bahan yang akan kita pecah secara bersamaan. Nah ini akar gantungnya ini sampai keluar semua ya. Inilah 5 bahan yang akan kita pecah secara bersamaan di usia 3 bulan dari pembongkaran. Nah ini pertumbuhannya ini cukup bagus ini sudah modot ini ya, batang-batang yang model seperti ini ya, cabang seperti ini, pertumbuhannya itu cepat. Nah ini sudah keluar semua nih. Nah ini sudah panjang ini ya. Oke, kita akan bongkar, kemudian kita langsung pecah batang. Setelah itu kita tanam kembali. Nanti untuk medianya kita tambah dengan sekam lagi. Dan selama 3 bulan bagaimana akarnya, mari kita lihat bersama-sama. Kita bongkar satu persatu, kemudian langsung kita pecah. Oke ya, kita singkirkan dulu ya, kita bongkar langsung ke wadahnya aja supaya nanti medianya bisa langsung kita tanam kembali, tapi nanti kita tambah dengan sekam lagi ya. Ini kita coba lihat akarnya seperti apa. Biar kelihatan lebih jelas lagi, ini langsung kita cuci aja ya. Ya, inilah hasilnya. Akarnya sudah banyak yang dominan, jadi ini kalau dipecah enak ini. Ini akarnya sampai sepanjang ini ya. Ini panjang banget akarnya. Ya, kita akan pecah pakai gunting. Bentuknya ini di sini ada belokan. Jadi kita ambil tengah-tengah sini saja. Kalau misalkan teman-teman punya pengalaman mecah pakai gunting kok mati atau mengalami pembusukan, mungkin bisa share pengalamannya di komentar. Kalau kita pakai gunting, sebisa mungkin guntingnya itu gunting yang tipis, jangan langsung ngambil tinggi. Maksudnya ini ngambil yang bagian bawahnya aja, tidak usah sampai ke atas gitu. Ini agak belok ini, jadi agak susah ini kawan. Kalau pakai gunting itu memang harus benar-benar bisa ini membagi dia seimbang, karena gunting itu kan bisa meleset ya.
Kemudian setelah itu kita bantu dengan pisau. Nah, supaya aman ya, ketika mecah pakai pisau ini ya, diwengkang saja seperti ini. Ya, kalau misalkan teman-teman punya pengalaman buruk pecah batang pakai pisau kebelanjur, nah, kita juga punya teknik pakai kayu, itu juga bisa. Pakai pisau pun ya bisa, selama kita hati-hati aman. Yang penting itu tangan jangan dekat. Kalau tangan dekat dengan pisau ya resikonya pasti kalau meleset kena. Ya sudah, tinggal ini. Kalau pecah batang yang bentuk dari batangnya itu agak ada liukan atau bengkong, nah itu memang agak susah kawan. Nah, ini kita hanya pecah 4 dulu ini, tidak usah banyak-banyak karena takutnya nanti teman-teman mengikuti. Jadi teknik paling aman kita pecah 4 dulu. Oke ya, langsung kita kasih pengganjal. Ini sudah kita kasih pengganjal. Untuk akarnya ini kita potong tidak apa-apa, karena yang bagian bawah ini akarnya serabut semua, jadi berani. Nanti tanamnya seperti ini supaya nanti sudah ada liukan ya. Suatu saat kita pecah lagi. Ini langsung kita tanam kembali. Potnya lebih bagus itu kalau diperbesar, tapi karena ini tidak adanya ini, ya udah kita kembalikan lagi. Ya mungkin kalau misalkan dengan pot yang lebih besar pertumbuhannya bisa lebih cepat lagi, karena nutrisi yang di dalam pot itu semakin banyak. Ya, yang bagian bawah ini kita kasih sekam. Ini sekam sudah lapuk ini. Kemudian tanah yang tadi kita gunakan lagi. Ya. Selanjutnya kita bongkar lagi. Ini akarnya panjang banget. Nah, ini kita potong dulu ini supaya nanti mutanya mudah. Nah, sebetulnya tidak perlu dipecah pun tidak masalah sebetulnya. Nanti ini langsung di ground pun berani. Tapi ya udahlah, kita sudah ngomong untuk pecah ya kita pecah aja. Karena misalkan di ground langsung pun suatu saat di ground masih bisa kita pecah gitu. Ini kita bagi lagi. Teman-teman banyak yang tanya setiap pecah mati, setiap pecah membusuk. Itu kadang kami pribadi itu yo kasihan juga, makanya kita selalu menunjukkan teknik-teknik kami. Bukan tutorial ini. Ini hanya teknik-teknik yang kita lakukan saja ini. Ya, ini diwengkang supaya aman tangannya. Ya, untuk pecah batang memang sangat digemari untuk teman-teman pemula. Rame-ramenya ini untuk pecah batang kimeng dan juga gabungan. Sudah kita pecah 4, langsung saja kasih pengganjal. Ya, sudah seperti ini. Langsung kita tanam. Ya, kasih sekam. Kemudian tanah yang tadi, karena ini tanah subur, kita kasih sekam, tapi pastikan sekam lapuk di bagian bawah. Itu tujuannya adalah untuk merangsang
akar, karena kan rongganya kan banyak kalau sekam. Jadi diharapkan nanti pertumbuhan akarnya bisa lebih cepat gitu ya. Oke, kita lanjut bongkar yang ini. Langsung kita cuci saja. Oke, ini langsung kita potong saja. Dulu ada yang tanya juga, dipotong apa enggak mati lah, itu ada yang bilang seperti itu. Nah, ini teknik yang kami lakukan kawan. Jadi kalau misalkan kok teman-teman pecah batangnya akar dipotong kok mati, ya selalu banyak faktor yang bisa menyebabkan hasil pecah batang itu mati. Jadi tidak bisa terus kita menyimpulkan gara-gara akar dipotong terus mati, itu nggak bisa kok. Nah, ini akarnya melintang, kalau misalkan kita potong itu bisa putus ini. Ya kita tidak tahulah untuk hasilnya nanti ya, karena ini cuacanya cuaca hujan tapi kita pecah batang, padahal kita itu sangat jarang banget pecah batang di musim penghujan. Tapi dari pengalaman yang sudah kita itu menemukan teknik atau cara agar aman, yaitu dengan kita simpan, tidak langsung kita hujan-hujankan itu. Langsung diganjel aja. Nah, ini sudah cukup ini. Kita tanam. Kita tidak berani ngomong terus ini dijamin hidup, itu tidak berani ya, karena ya tergantung rezeki juga, bisa juga mati, tapi semoga sih hidup gitu aja. Oke, sudah bongkar lagi ya, sekalian menunjukkan kepada teman-teman akarnya itu seperti apa. Langsung kita cuci. Wah, bentuknya ini bagus ini, kayaknya ini tidak usah kita pecah ya, yang ini tidak kita pecah aja ya, ini kita rapikan saja untuk akarnya dan langsung kita tanam ini. Nah, karena ini bagus ini, langsung kita tanam aja ini. Ini suatu saat kalau misalkan kok pertumbuhannya bagus, malah tak buat indukan ini, tak ground. Oke, sekarang tinggal satu. Ini kasih ganjal. Oke, sudah kita potong akarnya. Tinggal kita siram, tapi kali ini tidak kita siram, kita semprot aja karena ini medianya ini sudah basah kawan, karena habis kena hujan.
Dari 5 bahan yang kita pecah adalah 4, 1 yang tidak kita pecah. Kenapa? Nah, ini alasannya kawan. Ini bagian cabangnya ini, pertumbuhannya ini 2. Nah, ini menurut saya ini sangat cocok kalau misalkan dijadikan sebagai indukan nantinya. Ya, makanya ini tidak kita pecah ini. Suatu saat kalau pertumbuhannya bagus, nanti kita ground ini, yang ini khusus ini. Kalau yang pecah-pecah batang sih di pot masih berani. Oh ya teman-teman, banyak yang tanya kalau stek itu disiram berapa kali. Ya, untuk bahan ini saat itu musim kemarau, ketika kita stek itu seperti awal yang teman-teman lihat, kita siram sekali ya, di hari yang pertama itu kita siram. Kemudian kita melihat perkembangan dari media. Kalau misalkan medianya itu kering, baru kita semprot atau kita siram. Nah, karena awalnya kita teduhkan, jadi untuk media itu keringnya agak lama. 1 minggu baru saya siram kembali. Dari video ini, teman-teman bisa melihat perkembangan dari kita awal stek sampai ini adalah usia 4 bulan. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.